Hingga rapat paripurna DPR berlangsung, fraksi Gerindra masih bersikukuh tidak setuju dengan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2016. Padahal hari ini adalah hari terakhir RAPBN 2016 harus disahkan. Nadia Atmaji akan melaporkan berjalannya rapat paripurna langsung dari gedung DPR RI di Jakarta. Nadia, apa saja alasan dari fraksi Gerindra kenapa mereka menolak RAPBN 2016? Rory, ada dua poin utama yang menjadi alasan Partai Gerindra dengan tegas menolak rancangan anggaran belanja, maksud kami rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara ini. Ada dua poin utama, yaitu yang pertama, penanaman modal dalam negeri kepada BUMN ini dianggap terlalu tinggi. Gerindra dengan tegas ingin agar PMN untuk BUMN ini dihapuskan secara keseluruhan. Dan yang kedua adalah target penerimaan pajak yang tidak realistis, yaitu mencapai 1.500 triliun rupiah. Mereka menganggap bahwa target tahun lalu yang lebih realistis saja tidak dapat tercapai. Nah, untuk mengetahui mengapa Partai Gerindra dengan tegas menolak RAPBN 2016 ini, langsung kita berbincang dengan Wilgo Zainar, yaitu juru bicara dari Partai Gerindra yang juga menjadi anggota Badan Anggaran DPR RI. Bang Wilgo, sebenarnya kenapa sih PMN untuk BUMN ini secara tegas ditolak oleh Gerindra? Yang pertama tentu kita melihat kondisi nyatanya hari ini. Penerimaan negara kita mengalami shortfall ya sekitar 120 triliun pada harapannya pada realisasi APBNP yang telah kita tetapkan. Artinya ke depan pun kondisi belum tentu lebih baik daripada kondisi hari ini. Karena penerimaan kita yang memang relatif agak berat karena ekonomi nasional, regional maupun global agak melambat, maka tentu kita harus memilih belanja-belanja yang benar-benar sangat-sangat menjadi kebutuhan dasar. Tapi Bang, bukankah PMN untuk BUMN ini justru bisa untuk infrastruktur misalnya itu bisa juga berdampak untuk masyarakat? Ya, saya kira pada APBNP yang lalu sudah dialokasikan itu 62 triliun kita alokasikan untuk APBNP untuk penempatan modal negara di BUMN, tapi realisasinya cuma 28 triliun. Karena ada beberapa kriteria dalam realisasi itu, antara lain perusahaan tersebut harus WTP, kinerjanya harus bagus, rencana kerjanya pun harus bagus, dan tentu manajemennya juga harus bagus. Nah, mungkin ada kendala-kendala internal atau manajerial di dalamnya. Nah, tentu saat ini kita menginginkan lah, khususnya di APBN 2016 ini belanja-belanja harus lebih belanja-belanja yang pro rakyat. Seperti nawacita Pak Jokowi ingin membangun Indonesia dari pinggiran desa. Nah, ini kita dukung. Kita dukung sepenuhnya. Jadi Bang, untuk 39 triliun ini seharusnya dialokasikan kemana ini Bang? Yang pertama, alokasinya harus lebih besar porsinya untuk ke transfer daerah dalam bentuk khususnya memperkuat daripada alokasi dana desa. Yang kedua, infrastruktur dasar pertanian agar kita bisa berdaulat secara swasembada pangan dan sebagainya. Karena sejauh ini ya kalau kiranya negara tidak bisa memberikan makan bagi rakyatnya, tidak ada arti satu negara. Selama ini kita masih mengandalkan impor. Ya, import kebutuhan pokok termasuk juga daging. Jadi saya kira itu yang menjadi poin di kita. Nah, yang ketiga, saat ini kita dalam kondisi musibah yang tidak bisa kita anggap ringan. 503.000 masyarakat kita terkena ISPA, infeksi pernafasan akut ya yang terpapar oleh asap. Baik, Bang. Jadi ini perlu juga ya bagaimana kita menanggulangi bencana asap, kemudian merestorasi kembali lahan-lahan